Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video belajar random forest, algoritma cerdas untuk klasifikasi dan regresi. Presentasi ini untuk mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning dengan dosen pengampu Bapak Willy dari program studi informatika Universitas Maesari Bakti. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya, Muhammad Abdul Holik, sebagai moderator dan pengembang program. Lalu selanjutnya ada Selvi Rahmawati sebagai penyusun modul dan juga pemaparan untuk yang pertama, dan yang terakhir ada Teh Tia Lestari sebagai penyusun dari materi random forest ini. Baik, kita langsung kepada pemaparan pertama oleh Selvi Rahmawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang pertama ada latar belakang. Random forest adalah salah satu algoritma machine learning yang populer yang memiliki kinerja tinggi setara dengan naive Bayes dan neural network. Terdiri kebanyakan decision tree yang digabung menjadi satu model dan cocok untuk klasifikasi dan regresi dengan data yang besar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada memahami dasar kerja random forest. Yang kedua, mampu menggunakan random forest untuk klasifikasi dan regresi. Yang ketiga, mengetahui keunggulan dibanding algoritma lain. Yang keempat, ada mengetahui penerapan di dunia nyata seperti bank, kesehatan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, apa itu random forest? Random forest gabungan banyak decision tree digunakan untuk klasifikasi atau memilih kelas terbanyak dan regresi atau menghitung rata-rata hasil. Metode ini termasuk dalam pembelajaran collective ensemble learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dengan saya Tia Lestari dari kelompok 2 yang akan meneruskan mengenai presentasi belajar random forest algoritma cerdas untuk klasifikasi dan regresi. Kita lihat di PowerPoint saya bagian menjelaskan cara kerja dari random forest. Yang pertama, membuat banyak pohon keputusan dari data yang berbeda-beda. Kenapa membuat banyak pohon keputusan? Karena memang random forest ini setelah tadi dijelaskan oleh rekan saya Selvi, yaitu gabungan dari banyak decision tree yang termasuk pada ensemble learning. Nah, ini merupakan pendekatan machine learning dengan beberapa model yang bukan hanya satu gitu, digabungkan untuk meningkatkan kinerja prediksi dan dari data yang berbeda-beda. Kenapa menggunakan data yang berbeda-beda? Karena kalau misalkan semua pohon dilatih dengan data yang sama, ada kemungkinan hasilnya menjadi mirip. Jadi misalkan ada satu pohon yang salah, maka ada kemungkinan lain pohon yang lain juga salah. Maka digunakanlah data yang berbeda-beda. Jadi ketika ada satu pohon yang salah, bisa ditutupi dengan pohon yang lain. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan menghindari kesalahan dari satu pohon dan meningkatkan akurasi prediksi. Selain itu juga mengurangi overfitting. Misalkan saya analogikan atau contoh sederhananya, saya memprediksi besok akan hujan. Nah, kalau misalkan prediksi saya bisa saja salah atau benar, bisa saja besok panas gitu. Tapi kalau misalkan saya tanya ke 100 orang yang berbeda, apakah besok panas atau hujan, dan jawaban yang banyak itu hujan, maka bisa dibilang prediksi saya bisa jadi benar dan bisa dipercaya gitu. Itu analogi dari membuat banyak pohon keputusan dari data yang berbeda-beda. Poin yang kedua yaitu setiap pohon dilatih dengan data acak. Nah, data acak ini digunakan dari data asli. Ini diambil contoh secara acak, bisa ada data yang muncul lebih dari satu kali tentunya.
Sebentar, saya punya analoginya di note. Nah, ini contohnya. Misalkan analoginya itu saya mempunyai dataset A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Nah, misalkan pohon 1 datasetnya A, B, C. Pohon 2-nya D, E, E. Nah, misalkan pohon N-nya bisa aja B, C, E gitu. Jadi ini hasilnya setiap pohon punya data yang berbeda gitu. Jadi memang ini unik gitu, tidak saling meniru, dan kesalahan pohon, misalkan kesalahan satu pohon bisa ditutupi dengan pohon yang lain. Lalu kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, untuk klasifikasi ambil suara terbanyak. Kenapa klasifikasi mengambil suara terbanyak? Karena memang ini untuk menentukan kelas yang paling mungkin benar gitu. Misalkan ada pohon 1 sampai 5, pohon 1 dan 2 warnanya biru, pohon 3 warnanya kuning, pohon 4 biru, dan pohon 5 kuning. Jadi suara terbanyaknya yaitu warna biru karena memiliki 3 suara gitu. Maka prediksi yang akan muncul hasilnya adalah warna biru. Jadi setiap pohon bisa mempunyai hasil klasifikasi sendiri, dan semakin banyak pohon yang setuju pada satu kelas, maka semakin besar keyakinan bahwa itu benar. Nah, untuk selanjutnya, untuk regresi, kita ambil nilai rata-rata. Kenapa mengambil nilai rata-rata? Karena tujuannya ini mencari nilai prediksi yang biasanya hasilnya itu nilai numerik. Contohnya seperti harga rumah, suhu ruang, penghasilan, nilai, dan sebagainya. Jadi ketika pohon menghasilkan angka, maka gabungan yang paling stabil dan dari semua angka itu adalah nilai rata-rata. Contohnya, ini di sini ada decision tree pohon 1 sampai 5. Kita anggaplah pohon 1 sampai 5 ini berupa mata kuliah. Nilainya itu ada 82, 78, 85, 80, 84. Ini kita bagi dengan jumlah pohon, maka hasil nilai rata-ratanya misalkan 81,8 gitu. Jadi ini dapat mengurangi kesalahan ekstrim nilainya, dan si nilai ini menjadi stabil dan konsisten. Ini simple menurut saya dan efektif. Nah, dari teknik ini membantu hasil yang lebih akurat dan stabil. Kita next ke random forest. Yang pertama di sini kita bahas dulu gambarnya. Pada bagian gambar yaitu ada dataset. Dataset ini data mentah untuk membangun model. Ini bisa dari random sampling atau Venture selection. Nah, di sini ada gambar pohon. Ini pohon. Nah, disebutnya pohon keputusan. Ada pohon 1, decision tree 1, decision tree 2, decision tree N. Si pohon ini dibuat dari subset acak dari data asli atau biasa disebut dengan bootstrap sampling. Ini bisa menentukan nantinya klasifikasi atau regresi. Nah, untuk membuat pohon menjadi lebih beragam ini yaitu dari subset. Dan ini ada result 1, 2, dan N, itu hasil dari setiap pohon. Nah, menghasilkan ini prediksi dari data uji. Bisa aja berupa kelas atau nilai regresi. Hasilnya bisa berupa klasifikasi, bisa berupa regresi gitu. Lalu ada ini ya di bawah ya, si hasilnya itu klasifikasi atau regresi. Dan di akhir ada final results, yaitu output hasil dari random forest-nya. Jadi hasil akhir.
Nah, ini biasanya kalau warna hijau ini itu simpul awal, dan biasanya warna birunya itu simpul akhir gitu, yang menentukan ini klasifikasi atau regresi. Jadi kenapa acak? Karena setiap pohon hanya melihat sebagian fitur atau fitur acak. Karena memang mengacak data latih, jadi tiap pohon itu tumbuh dari data dan fitur yang memang diacak. Nah, di sini sehingga membuat model menjadi lebih bervariasi dan tidak overfitting. Jadi modelnya lebih beragam dan tidak overfitting. Overfitting ini kondisi model belajar terlalu sempurna dari data latih sehingga model lebih hafal data bukan paham pola gitu. Oke, baik. Kita akan masuk kepada implementasi dari programnya. Ini program yang akan kita implementasikan. Yang pertama-tama kita persiapkan lingkungan atau virtual environment gitu ya, dengan mengimpor paket yang diperlukan. Jadi kode ini kita mengimpor berbagai library atau paket dan modul Python ya untuk memproses data ya, lalu membangun model machine learning, mengevaluasi dan juga visualisasinya. Dan untuk prosesnya kita menggunakan NumPy. Kita bisa singkat NumPy itu menjadi NP. Lalu untuk pemodelan kita menggunakan random forest classifier untuk membangun model random forest. Lalu juga ada train test split ya untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Lalu ada randomized search CV ya di sini untuk tuning hyperparameter model secara acak. Oke, diimpor melalui modul sklearn.ensemble dan sklearn.model.selection. Nah, lalu untuk metrik evaluasinya kita menggunakan accuracy score, confusion matrix, precision score, recall, dan confusion matrix display ya, yang diimpor dari sklearn matrix untuk mengukur kinerja model. Lalu untuk distribusinya ya kita menggunakan randin dari SciPy-stat untuk mendefinisikan tentang pencarian hyperparameter. Lalu untuk visualisasi pohonnya kita menggunakan graph hitch ya, dari sklearn tree dan image dari Python display dan image dari ipython.display untuk memvisualisasikan pohon keputusan individu dalam model random forest ini ya. Jadi ini juga mengimpor library seperti pandas, sklearn, dan SciPy ya untuk ya. Jadi ini paket-paket yang akan kita gunakan, kita jalankan, dan ternyata ada error ya, gak ada modul yang namanya grafik. Kita coba jalankan kembali. Oke, sepertinya ada error ya di sini, tidak ada yang namanya grafik. Saya berasumsi kode error ini diakibatkan dari runtime yang tidak tepat ya, karena tadi saya mencoba menggunakan yang V2 strip 8 TPU ya, lalu saya sudah kembali ke
CPU. Kita coba jalankan kembali. Oke, semua sudah terpasang dengan sukses ya. Lalu selanjutnya kita mengimpor OS dan kita melihat ini tuh buat apa ya. Jadi modul OS yang menyediakan cara untuk berinteraksi dengan sistem operasi ya, termasuk fungsi untuk bekerja dengan file dan directory. Nah, lalu ini baris ini menggunakan fungsi function get cwd dari modul OS untuk mendapatkan jalur atau path ini, kemudian mencetaknya di konsol. Selanjutnya kita coba jalankan ini ya. Oh, ternyata belum ketemu ya. Jadi untuk penjelasan singkatnya, ini untuk mencari nama dari file ini dan juga untuk memprint sebagian untuk memastikan isi dari file tersebut apakah sudah tepat atau tidak. Kita coba unggah terlebih dahulu. Kita menggunakan dataset bank full ini ya. Kita buka. Kalau ingin tahu ini sumbernya dari sini ya. Jadi ini adalah dataset bank marketing ya. Jadi kampanye. Jadi kalau rincinya ini direct marketing campaign oleh Bank Portugis ya, dengan menggunakan telepon. Nah, jadi tujuannya apakah si penerima telepon itu akan menjadi nasabah atau tidak ya, seperti itu sederhananya. Kita sudah unggah ya Bank Full CSV ini, kita coba jalankan kembali. Nah, sudah ketemu. Ini adalah tabel-tabelnya. Ini adalah tabelnya dan kolom-kolomnya seperti ini. Dan untuk 5 file pertama ya. Jadi untuk melihat apakah isinya sudah tepat atau belum. Dan terlihat sudah tepat. Lalu kita inspeksi ya. Ya, jadi file ini bertujuan untuk menangani nilai yang hilang atau missing value di dalam data frame atau bank data ya. Yang ini. Oh ya, by the way, jadi si data CSV ini akan masuk ke variabel bank data. Oke, kita langsung ke mapping variabel kategori ya, untuk membaca kembali CSV ini. Jadi ini untuk identifikasi ya, dan sudah betul. Lalu membaca kembali. Kira kuma itunya. Oh ya. Jadi ini menggunakan apa ya? Save ya di sini. Untuk memberitahu pandas gitu ya, bahwa kolom-kolom dalam file dipisahkan oleh titik koma, bukan koma default. Jadi data akan dibaca dengan benar ke dalam kolom-kolom terpisah. Lalu bank data default baris ini melakukan mapping atau pemetaan nilai terhadap kolom default. Nilai 0 akan dipetakan menjadi 0 dan yes akan dipetakan menjadi 1. Kalau 0 ya, unknown itu akan menjadi 0. Ini mengubah kolom kategori menjadi numerik ya, jadi awalnya huruf menjadi angka. Lalu yang ini bank data ya, dalam kurungnya ini melakukan mapping terhadap nilai terhadap kolom target Y. Nilai 0 dipetakan menjadi 0 dan yes menjadi 1 ya. Ini sama seperti apa yang dicantumkan di atas. Lalu untuk ini membuat salinan data frame bank data yang sudah dimodifikasi dan menyimpannya ke dalam variabel A ya. Nah, jadi ini sama juga ya. Jadi ada 3 cara untuk mengubah kategori menjadi numerik. Lalu memisahkan fitur dan target ya. Sederhananya ini bertujuan untuk memisahkan fitur atau variabel independen dari target atau variabel dependen
dan kemudian melakukan one hot encoding kepada beberapa kolom kategori. Lalu ini menyimpan data, cuman ini gak langsung kesimpan datanya, jadi dipisah menjadi dua file ya, ada file X dan file Y, dan ini direktorinya nanti dibuat folder data garis miring, di dalam folder itu ada proses. Nah, di sini splitting data ya. Buat split data ini, pemisahan data menjadi set pelatihan dan set pengujian menggunakan fungsi train set dari scikit-learn menggunakan scikit-learn. Lalu yang selanjutnya kita coba melatih random forest dasar ya. Jadi ini cukup lama waktunya. Nah, itu udah tampil. Jadi kode yang dipilih melakukan one hot encoding pada kolom-kolom kategori di set data latih, dan kemudian melatih model random forest menggunakan data yang sudah di encode. Nah, random state sama dengan 42. Lalu yang selanjutnya kita melihat akurasinya ya. Kode yang telah dipilih melakukan one hot encoding pada data pengujian itu memastikan kolomnya cocok dengan data pelatihan yang sudah di encode, lalu membuat prediksi menggunakan model random forest yang sudah dilatih dan menghitung akurasi prediksi tersebut. Lalu kita coba langsung lihat ya ke visualisasinya. Jadi kode ini untuk memvisualisasikan 3 pohon keputusan pertama ya dari model random forest yang sudah dilatih. Visualisasi ini membantu ya memahami supaya kita tahu nih si model membuat keputusan itu berdasarkan fitur apa aja. Jadi satu untuk setiap pohon dalam loop yang menunjukkan struktur dan kriteria pemisahan tingkat atas. Terus salah. Nah, lanjut ke hyperparameter tuning ya. Jadi ini cukup lama ya prosesnya, jadi akan saya kasih penjelasan. Jadi kode yang dipilih ini menggunakan atau melakukan hyperparameter tuning ya untuk random forest menggunakan randomized search cross validation ya. Jadi ini fungsinya untuk menemukan kombinasi hyperparameter yang paling baik untuk menghasilkan kinerja model. Jadi ini mengimport dulu ya, mengimport dulu seperti yang sudah dilakukan di atas ya. Lalu mendefinisikan dictionary paramdist yang berisi ruang pencarian atau search space untuk parameter ini. Jadi n estimator yang ini tuh jumlah pohon dalam random forest yang isinya itu 50. Berarti pencarian akan mencoba nilai acak untuk n ya. N estimator antara 50 itu inklusif dan 500 itu eksklusifnya. Lalu di sini ada max depth ya atau kedalaman maksimal pada setiap pohon ya. Di sini radian 1,2 yang berarti pencarian akan mencoba mencari nilai acak max depth antara 1 atau inklusif dan 2 itu eksklusifnya. Nah, yang ini random forest classifier ya. Ini membuat instance dasar dari random forest classifier dengan hyperparameter default kecuali
random state yang jika ditentukan ya, kalau nggak ada ya. Lalu model dasar ini akan digunakan oleh randomized search CV seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada run search atau randomized search yang ini. Ini membuat random object randomized search CV dengan konfigurasi berikut ya. Jadi estimator atau RF ini mananya itu earlier. Jadi para distributor itu ruang pencarian hyperparameter yang sudah didefinisikan. Lalu n underscore tier 5 ini adalah jumlah kombinasi hyperparameter yang akan diuji secara acak. Dalam kasus ini hanya 5 kombinasi acak yang akan dicoba. Lalu yang terakhir ini adalah CV5 ya, atau jumlah lipatan atau folds untuk cross validation. Data latihan akan dibagi menjadi 5 lipatan dan model akan dilatih lalu dievaluasi 5 kali setiap lipatan yang digunakan sebagai validasi sekali. Nah, lalu yang ini yang lama nih, yang lama prosesnya itu memulai proses pencarian acak. Nah, ini udah tampil nih. Nah, jadi cukup banyak informasi yang bisa kita lihat di sini. Kita masuk ya. Kalau yang Xtrain ini data fitur pencarian yang sudah di encode ya. Encode di sini NC, lalu train ini adalah data target pelatihan. Jadi randomized search akan secara acak memilih 5 kombinasi hyperparameter dari parameter ya. Melalui model random forest untuk setiap kombinasi menggunakan cross validation 5 lipatan. Pada Xtrain encode dan juga YTrain dan juga mengevaluasi kinerja model. Setelah selesai, objek run search akan menyimpan model terbaiknya yang ditemukan berdasarkan skor rata-rata cross validation di atribut best estimator dan hyperparameter terbaik di best param. Nah, di sini best estimator. Oke, kita lanjut ke ke sel selanjutnya, yaitu objek run ya. Jadi kode ini mengambil model terbaik dan yang ditemukan dan mencetak hyperparameternya sini. Jadi maksimal kedalaman 13 dengan estimatornya 111. Kita lanjut ke prediksi dan evaluasi awal ya. Nah, kode ini melakukan beberapa langkah evaluasi terhadap random forest terbaik atau best RF menggunakan set data pengujian ya. Set data pengujian yang X ini dan Y test. Nah, di sini kita coba impor Magic Collab ya. Perintah Magic Collab yang misal library matplotlib ya. Library ini digunakan untuk visualisasi seperti confusion metric ya. Confusion metric ini udah beres nih. Confusion metric yang akan ditampilkan. Nah, kita langsung kepada hasilnya ya, seperti apa. Jadi ini udah keinstall, sudah kepasang library-nya. Jadi secara keseluruhan ini melakukan prediksi menggunakan model terbaik ya yang kita miliki untuk menghitung akurasi ya. Akurasinya di sini 0,91 dan menampilkan confusion metric untuk memberikan gambaran awal tentang kinerja model terhadap data pengujian. Nah, di sini jadi nolnya itu besar, 7.900. Lalu menghitung precision
dan recallnya ya. Jadi singkatnya ini fungsinya untuk melakukan dua hal, yaitu menghitung metrik evaluasi ya, di sini akurasi, presisi dan recall. Kemudian menghitung secara visual gitu ya, fitur important dari model random forest terbaik ya, seperti itu. Jadi menganalisis juga fitur mana yang paling berkontribusi pada prediksi random forest dan memvisualisasikannya dalam bentuk grafik batang. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Sebenarnya ini sudah selesai teman-teman. Jadi kita udah tahu nih yang paling apa tuh, kan ini konteksnya kampanye ya atau pemasaran dari bank Portugis melalui panggilan telepon. Nah, jadi yang paling apa yang paling indikator yang paling tinggi untuk memprediksi apakah si penerima panggilan itu akan menjadi nasabah atau tidak ya. Jadi di sini juga udah dijelasin gitu fungsi dari dataset yang kita gunakan. Gimana ya? Nah, jadi untuk menjual subscription bank, kita terjemahkan terlebih dahulu di sini. Jadi untuk menjual langganan deposito berjangka ya. Jadi kalau si panggilannya itu cukup lama, maka ya ada kemungkinan dia akan menjadi bagian gitu ya, ataupun membeli deposito berjangka bank. Ya, di sini juga ada outcome, success, age, balance itu ya, atau saldonya dan seterusnya ya, ada banyak di sini. Dan sebenarnya di bawah juga ada langkah-langkah selanjutnya ya. Langkah-langkah selanjutnya yang dimana ini merupakan perulangan ya yang sudah kita lakukan di atas, dan emang cukup disayangkan bahwa ada hal yang harus kita lakukan. Kita coba lanjutkan ya. Jadi mendefinisikan tentang nilai parameternya ya sini, lalu menyiapkan model dasar, mengkonfigurasi random search CV, lalu menjalankan pencarian dan mengambil model terbaik dan juga parameternya. Nah, kita tunggu. Ada kemungkinan ini cukup lama, jadi saya akan jeda terlebih dahulu. Oke, jadi kita udah lihat ya. Jadi hasilnya itu adalah 19 dan estimatornya itu 264 ya. Jadi pencariannya sudah encode ini cukup lama, dan ambil model terbaik dengan parameternya itu ini hasilnya. Lalu kita lanjut ya. Nah, kita kembali mencetak diagram bar tentang fitur important. Jadi PD series, index, extrain, ANC, kolom-kolomnya, dan ini mengurutkan ya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, ini deh durasi, umur, balance, day. Nah, jadi ini rubah lagi si diagram batangnya. Lalu kita lanjut.
untuk mengkonfigurasi key vault gitu ya, ataupun apa ya. Lalu CV-nya gitu dihitung akurasinya berapa ya. Nanti akan dilihat di sini. Yang dimana ini akan melihat akurasi dari cross validated ya, min dan std-nya. Sekarang kita akan menunggu, ya harus menunggu cukup lama ya, karena ini prosesnya cukup panjang. Saya akan jeda sebentar sampai prosesnya selesai. Oke, baik, kita udah lihat ya hasilnya, hasil dari CV scores ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini base random forest-nya berapa, lalu X all-nya berapa, Y all-nya berapa ya, scoring, dan juga cross validated-nya ya. Ini min-nya itu sekitar 0,9 dan STD-nya itu 0,001 ya. Kita lanjut ke evaluasi lanjutan ya. Jadi selain dari grafik bar, kita juga bisa melihatnya ke grafik yang kurva ini. Jadi di sini ada true positif dan juga ada false positive rate ya, dengan kurva seperti ini ROC. Itu ini nilainya sekitar 0,929 nilai maksimalnya. Dan di sini pipeline dan reproduksibilitas ya. Jadi ini fungsinya merekonstruksi extrain itu ke dalam bentuk original untuk bank data ya sebelum encoding ya. Jadi ini kayak mengulang kembali. Lalu ini untuk men-split lagi ya, men-split lagi ke data training dan tes seperti sebelumnya ya. Lalu ini update categorical column itu untuk menginclude semua kolom menjadi string atau objek. Dan di sini ada preprocessor ya, column transformer, di sini ada num, pass through. Ini ada cat-nya juga. Ini pipeline-nya. Ini tuh feed pipeline ke original ya, ke atau non encode data. Ini pipeline-nya seperti ini. Ini katanya bisa kita gunakan lagi ya untuk pengembangan lebih lanjut. Cuman terus terang untuk saya pribadi juga masih belum bisa memahami sepenuhnya mengenai teknis dari random forest ini. Nah, seperti ini hasilnya. Kita akan coba simpan ya ke Google Drive. Kebetulan saya juga akan menggunakan Google Drive saya sebagai tempat penyimpanan. Oke. Nanti akan dilihat ini akan disimpan di mana. Sip, sudah disimpan ya. Cuman nggak langsung tampil di sini, nggak langsung kelihatan ya, kayak yang tadi yang di bagian ini nih, menyimpan ke folder data dan proses ya. Nah, yang ini harusnya nih langsung tampil ya, langsung terlihat, tapi nggak langsung terlihat.
kita lanjutkan. Nah, ini membuat direktori ya, kalau nggak ada ya ini untuk menyimpan gitu ya pipeline-nya dengan eksistensi PKL ya. Jadi katanya ini bisa kita kembangkan lagi, jadi gak usah dimulai dari awal. Nah, ini untuk coba menginstal lagi ya Fast API nya, tapi kayaknya ini gak bakal kepake banget ya. Nah ya, ini mah udah ya, sebenarnya ini udah selesai nih, tapi kita coba ulangi lagi apakah akan tampil atau tidak nanti di sininya hasilnya. Ya sebenarnya udah beres sih ini buat implementasinya, cuman masih masih penasaran aja gitu. Nah, jadi kita coba muat ulang ya, memuat kembali, terus memisahkan fitur ya dan target, lalu membagi data ya, jadi set pelatihan dan pengujian. Nah, lalu kita print ya shape-nya ataupun apa sih namanya tuh, si jumlah kolomnya kalau nggak salah tuh, jumlah barisnya ya. Di sini ada 9.000 yang X-nya, yang tes, yang trin itu ada 36.000, dan begitu pula untuk Y itu juga sama ya. Nah, di sini kita coba mendefinisikan kolom transformer ya. Nah, jadi buat kolom transformer untuk mengencoding kategori fitur dan melalui numerical fitur, jadi merubah kategori menjadi numerik, jadi angka ya. Nah, sudah dibuat ya. Nah, di sini kita buat pipeline baru ya, pipeline-nya baru lagi. Nah, jadi ini menghubungkan preprocessor dengan model random forest ke dalam satu pipeline ya. Nah, menjadi mengkombinasikan preprocessor dan random forest classifier ke scikit-learn pipeline, dan sudah sukses di sini. Lalu di sini kita lanjutkan dengan hyperparameter tuning. Nah, hyperparameter tuning untuk melihat hyperparameter yang paling baik ya untuk random forest classifier. Dan di sini cukup lama ya. Yang pertama kita import dulu seperti biasa ya. Lalu di sini mendefinisikan parameter distribution untuk random forest classifier ya dengan pipeline. Ini seperti biasa classifier and estimate, juga kedalaman maksimal. Di sini eksklusif dan inklusif ya. Lalu instantiate randomized search ya. Bisa kita lihat bahwa ini function random untuk melihat gitu ya, kombinasi dan juga kelipatan. Random state path 2 dan njobs 1. Lalu di sini untuk memasukkan random search object ke original training data ya. Jadi randomize di sini itu memfit atau memasukkannya ke X train original gitu, dan Y train original. Lalu di sini menyimpan estimator yang ditemukan ke dalam base pipeline ini, variabel ini run search gitu ya, base estimator. Lalu mencetak ya hyperparameter yang terbaik di sini. Nah, di print base parameters found by randomized search CV. Nah, lalu di sini akan di print juga nanti. Oke, baik, sudah 12 menit berlalu dan kita bisa lihat bahwa classifier kedalaman maksimal ini adalah 19, dan juga classifier
N estimator itu adalah nilainya 264. Itu yang sudah ditemukan atau parameter terbaik ya, hyperparameter terbaik yang ditemukan oleh randomized search CV. Nah, kita coba evaluasi ya model terbaik dari pipeline ini. Nah, jadi melakukan prediksi ya dan evaluasi melakukan pipeline sudah ditune pada data tes asli ya. Kita coba jalankan. Jadi subtask ini memerlukan prediksi dan evaluasi untuk menyesuaikan pipeline yang ada dalam tes original data menggunakan metrik dan plotting dari ROC curve. Langkah-langkah ini itu di grup itu menjadi single code block untuk efisiensi seperti itu. Jadi ini banyak juga ya. Singkatnya juga ini sama untuk melihat akurasi dari pipeline ini ya. Precision dan recall. Di sini juga ada conversion matrixnya. Di sini ada prediction tabel 01 dan juga truth table 10 ya. Seperti biasa itu 0 dan 0 itu angkanya paling besar. Nah, di sini ada AUC score-nya itu 0,929 gitu ya. Ini sama seperti ini ya. Jadi ROC curve atau pipeline ini. True positive rate dan false positive rate ya. Di sini dari 0,0 sampai 0,2 itu udah tinggi banget lah. Jadi peningkatan yang signifikan. Nah, kita coba mengekstrak fitur importance dari model random forest di dalam pipeline setelah encoding ya. Jadi mengekstraksi important dari random forest yang sudah dilatih model ini dengan pipeline untuk mendapatkan fitur nama itu setelah encoding dan juga mensortir serial dari importance dan plot of the future importance itu sebagai char bar gitu ya. Sini bisa lihat ya, jadi mengakses yang sudah dilatih random forest gitu ya, mengakses model lalu mengekstraksi fitur important untuk mendapatkan nama fitur yang di encoding, lalu membuat panda series with the feature importance ya. Jadi fitur importance dan fitur names. Lalu di sini sorting fitur. Di sini ada menambahkan bar, title dan juga display. Nah, seperti ini ya. Duration, age, balance, day ya, seperti yang sudah dilakukan di atas. Nah, di sini cross validation ya, scaffold cross validation pada pipeline. Jadi di sini ada konfigurasinya, hitung cross validate akurasi ya, menggunakan pipeline terbaik dari data original, juga mencetak gitu ya CV atau cross validation score untuk setiap kelipatan, dan juga di sini mencetak mean dan standard deviation dari cross validation ya, skor cross validation. Kita tunggu lagi ya prosesnya. Oke, baik, sudah 5 menit berlalu ya. Jadi kita bisa lihat base pipeline-nya X origin, yes, X orig, Y orignya itu berapa, scoring, akurasi ya, juga apa ya, cross validated dan end jobs ya berapa di sini. Lalu main dan std-nya berapa. Lalu kita akan lanjut ke menyimpan pipeline sudah dilatih ya. Nah, mau sukses ya, katanya sukses. Sore sukses ya, masuk ke model random forest pipeline. Ya, di sini masuk ke folder model, tapi di sini gak ada. Kita coba muat ulang ya. Apakah akan tampil? Oh, ternyata tampil ya. Waduh. Ya, ternyata dari tadi itu sudah ada ternyata ya. Jadi ya di sini sudah tersimpan ternyata. Ya, saya kira belum tersimpan ya, karena emang nggak ada respon dari sananya. Nah, jadi izinkan saya membacakan. Nah, kok ini nggak tampil sih? Ayolah Bung. Jadi saya minta izinnya untuk memberi kesimpulan bahwasanya dataset original sudah sukses di split gitu ya. Jadi training 80% dan testing 20%. Lalu kolom transformer itu dibuat untuk menghandle one hot encoding gitu ya, untuk kategori fitur selama menjalani numerical fitur ya. Lalu scikit-learn pipeline itu dikonstruksi ya
sequentially itu atau bagian per bagian-bagian itu mengkombinasikan beberapa definisi preprocessor dan random forest classifier ya. Lalu juga ada parameter tuning menggunakan randomized search CV ya yang sudah dilaksanakan dalam pipeline, mengidentifikasikan classifier itu kedalaman maksimalnya 19 dan classifier and estimatornya itu 264 itu ya sebagai parameter terbaik di dalam space pencarian. Lalu pipeline yang sudah dituning itu pencapaiannya atau gimana ya bahasanya ya, jadi tune pipeline, jadi pengaturan pipeline yang sudah dihasilkan itu jadi berdasarkan tes set gitu ya, itu akurasinya 0,94, presisinya 0,6, recallnya 0,3, AOC score-nya 0,29. Nah, lalu fitur important itu sudah sukses diekstraksi dari random forest yang sudah dilatih gitu ya, model random forest yang sudah dilatih dengan pipeline itu menunjukkan relatif kontribusi dari setiap fitur ya setelah encoding ke dalam model prediksi ya, prediksi model. Ada 5 kelipatan cross validation itu full original ya, dataset menggunakan pipeline yang sudah dikonfigurasi ya atau sudah tune up, itu hasilnya mean accuracy approximity-nya atau kira-kira ya mean akurasinya itu 0,9 dengan standar deviasi itu sekitar 0,003 ya. Mana sih 0,003 teh? Itu yang mengindikasikan performan yang konsisten. Lalu juga pipeline yang sudah terlatih itu termasuk preprocessor dan juga model yang sudah ditune, sudah disesuaikan itu sukses ya, sukses disimpan ke file ini. Nah, pipeline PKL itu 89,84 mega ya, ukurannya juga lumayan besar ya untuk penggunaan nanti di masa depan. Jadi kita bisa pakai nih jadi model yang sudah dibuat ini. Lalu ya langkah-langkah selanjutnya ini menunjukkan bahwasannya model ini memiliki akurasi yang cukup bagus ya dan AOC tapi rendah gitu ya untuk recallnya. Jadi ini sulit untuk mengidentifikasi porsi positif, kasus positif. Jadi customer yang mau mensubscribe itu saha gitu ya, jadi belum tahu juga ya, jadi gak yakin durasi yang lama itu apakah dia pasti iya atau tidak seperti itu. Jadi ini juga bisa menginvestigasi teknik untuk mengimprove recall ya, jadi dengan mengatur kelas ketinggian menggunakan sampel metode yang berbeda ya, atau mengeksplorasi model alternatif yang lebih baik untuk dataset yang tidak seimbang. Jadi untuk implementasinya seperti itu ya. Jadi ini cukup panjang juga. Dan kita juga di sini melalui dataset ini tidak langsung tahu nih, tidak langsung pasti apakah si customer ini akan berlangganan atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat datasetnya ya teman-teman. Pokoknya ini ya ini yang di data. Nah, ini datasetnya ya, yang raw, yang dataset. Nah, ini sekitar 4 MB ya di sini ukurannya. 32 radio awal. Nah, di sini tuh datanya sekitar 50 ribuan ya. Jadi 50.000 panggilan telepon yang sudah dilakukan oleh institusi bank tertentu ya, yang ada di Portugis. Nah, di sini maksimalnya itu kita lihat ke paling bawah. Nah, ya di sini ada 45.000 ya, 45.000 ya 212 ya datanya di sini. Jadi dataset ini itu menjadi bahan implementasi kelompok kita kali ini ya. Ada umur, pekerjaan, ini status pernikahan,
Ini pendidikannya ya. Ini default, kebangkrutan, di balance-nya, punya rumah, hutang, kontaknya, harinya berapa ini ya, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi cukup cukup tantangan itu ya buat kita, seperti itu ya. Nah, nanti ini pipeline ini bisa kita telusuri kembali seperti itu. Jadi sekian ya untuk implementasinya, terima kasih, dan saya kembalikan ke Teh Tia untuk melanjutkan pembahasan Random Forest ini. Sekian, nanti saya penutupan. Kita next pada bagian penggunaan random forest di berbagai bidang. Salah satu bidangnya yaitu yang pertama perbankan. Ini bisa contohnya bisa dengan prediksi deteksi kredit macet gitu. Jadi ketika ada nasabah yang mengajukan, misalkan saya mempunyai bank A. Bank A ini ada nasabah yang mengajukan kredit. Nah, saya selaku bank A itu ada namanya BI checking gitu. Jadi mengecek riwayat perbankan di bank yang lainnya, mempunyai tagihan, mempunyai kredit atau tidak, lancar atau macet, dan itu menjadi suatu variabel untuk random forest sehingga dihasilkan, oh ketika si nasabah mengajukan kredit kepada saya, maka ini ada kemungkinan lancar dan macet gitu. Lalu di bidang kesehatan ini bisa memprediksi penyakit diabetes, memprediksi misalkan penyakit musiman. Jadi kita bisa memprediksi nih, kalau misalkan bulan ini ternyata lebih banyak penyakit apa yang akan muncul, maka stok obat yang perlu dipersediakan pun obat yang seperti apa gitu, contoh sederhananya. Nah, yang ketiga ini pada pasar saham. Jadi pasar saham ini dengan menggunakan random forest kita bisa memprediksi kenaikan atau turunnya harga saham. Lalu yang terakhir pada e-commerce, yaitu teman-teman jika menggunakan random forest contohnya bisa menghasilkan rekomendasi produk, misalkan produk yang paling laris atau produk yang layanannya bagus dan sebagainya. Jadi dari teman saya tadi dari awal sampai akhir disimpulkan random forest ini merupakan gabungan pohon keputusan. Yang kedua cocok untuk klasifikasi dan regresi, dan hasilnya lebih akurat, konsisten, dan menghindari overfitting. Dan yang terakhir dapat disimpulkan bahwa random forest ini efektif di banyak bidang seperti bank, medis, saham, dan e-commerce begitu. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya Tia Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Terima kasih kepada Teh Tia yang sudah memaparkan penutupan dari random forest ini ya. Jadi implementasinya buat apa saja, dan tentu ini sangat berguna sekali bagi kehidupan dan peradaban manusia ya. Kendati demikian, bahwasannya untuk regresi dan klasifikasi ini itu merupakan sesuatu yang cukup kompleks ya. Jadi yang saya baca bahwasannya ini banyak sekali nih fitur-fitur ataupun logika yang harus kita pahami seperti itu. Jadi ya, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih kepada teman-teman, kepada Bapak dosen ya yang sudah menyaksikan presentasi kami hingga saat ini. Kami sangat menghargai waktu yang sudah dialokasikan untuk menonton dan juga memahami dari pembahasan presentasi kami kali ini. Kami mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan, keraguan, kebimbangan, dan juga sesuatu yang masih tidak jelas ya. Itu merupakan keterbatasan dari kami dalam penyampaian. Anular sambangan ti Allah Subhanahu wa taala. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.